Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hallu? Wa anti? Anna bi khair, alhamdulillah. Syukron. Terima kasih. Kabar ibu juga hari ini baik dan sehat, sehingga ibu bisa berdiri di sini di kelas 9B untuk mengajar. Alhamdulillah tadi ibu sudah mengecek kehadiran anak-anakku semuanya. Alhamdulillah ya, tidak ada yang absen, semuanya hadir dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satupun. Ibu kemarin melihat dari kelas 9B ini banyak ya yang mengikuti kegiatan di luar kelas seperti ekstrakurikuler ya. Walaupun kalian banyak kegiatan, kalian banyak amanah, di kelas kalian harus belajar, di luar kelas kalian berorganisasi, di rumah kalian harus membantu orang tua, kalian harus tetap semangat dan tidak menyerah ya. Hidup adalah pilihan, kata Ustadz Felix Yau dalam bukunya menjelaskan bahwa hidup adalah pilihan yang akan membawa kita ke masa depan. Jadi kalau kalian merasa capek, merasa lelah, rasanya ingin menyerah, ada dua pilihan, menyerah atau bangkit. Tapi karena kalian kelas 9B, maka kalian harus bangkit dan semangat untuk melanjutkan hidup. Sebelum masuk ke topik baru ya, subtopik yang baru, ibu mau minta salah satu atau salah dua di antara kalian mereview materi sifat bahan yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Siapa yang berani silakan acungkan tangannya. Salsa berani, silakan Salsa. Oke, bagus, pintar. Tadi Salsa menjawab, katanya apa? Jawabannya bahannya yang pertama keramik, lalu tanah liat, kemudian kayu, kemudian yang keempat tadi Salsa menjawab kaca atau gelas. Ada yang mau menambahkan tidak? Rasanya jawaban Salsa itu kurang satu. Siapa yang mau menjawab? Safira berani? Silakan Safira. Betul, tadi Salsa kurang satu, yaitu karet. Kita sudah mempelajari 5 bahan. Sebelum memasuki topik yang baru, subtopik yang baru, ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu terbuat dari apa seragam yang sedang kalian atau yang sedang ibu pakai dan kerudung yang sedang perempuan pakai terbuat dari apa? Hadi, dari apa? Dari kain. Betul, dari kain. Ginanja, dari kain katun. Betul. Salsa, dari apa? Dari polyester. Betul. Ya, betul. Bahan seragam yang lagi kita pakai bisa saja terbuat dari katun, polyester, atau gorden yang ada di sebelah sana, yang di jendela sana, terbuat dari katun. Nah, seragam, sepatu, gorden itu terbuat dari serat. Dan hari ini kita akan mempelajari mengenai serat, yaitu sifat bahan yang terakhir dalam materi ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan alat, dan alat yang kita gunakan adalah terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Ada alat ya dari bahan kayu, dari kaca, dari serat, dari karet, dari tanah liat. Ya, jadi banyak sifat dan macam-macam bahan itu. Ya, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai bahan serat, dan tujuan untuk materi pembelajaran bahan serat ini adalah ibu harap kalian dapat mengetahui apa itu bahan serat. Kalian dapat mengetahui ciri-ciri bahan serat. Kalian dapat mengidentifikasi perbedaan bahan serat alami dan bahan serat buatan, dan kalian juga dapat menyebutkan contoh-contoh dari bahan serat. Oke, kita masuk ya ke materi. Oke, kita fokus semuanya. Masukkan alat dan bahan yang tidak kalian perlukan dalam pembelajaran hari ini. Oke, HP-nya dinonaktifkan terlebih dahulu dan kita fokus. Serat secara umum merupakan
merupakan jenis bahan yang berupa potongan komponen yang membentuk jaringan yang memanjang dan utuh. Serat adalah bahan yang bentuknya memanjang. Oleh manusia biasanya digunakan untuk menjadi benang, dan kemudian benang tersebut digunakan untuk menjadi kain, dan kain produknya adalah banyak, bisa pakaian, bisa bendera, bisa gorden, dan lain-lain. Dari bahan serat ini berdasarkan jenisnya itu ada dua. Yang pertama, bahan serat alami, dan yang kedua, bahan serat buatan. Nah, dari bahan serat alami ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang terbuat dari tumbuhan dan ada yang terbuat dari hewan. Kalau buatan hanya satu, dibuat oleh manusia. Jadi bahan serat buatan ini, bahan bakunya itu tidak alami, ya, dibentuk oleh manusia. Nah, pertama kita akan membahas tentang bahan serat alami dari tumbuhan terlebih dahulu. Coba sebutkan minimal 5 apa saja yang termasuk bahan serat alami dari tumbuhan. Ya, coba silakan sebutkan, nanti Ibu catat di depan. Ya, apa? Siapa yang mau jawab? Silakan dibuka bukunya, dibaca. Ya, betul. 1, kapas. Kemudian kapuk. Ketiga, goni, betul. Keempat, jutek. Kelima, rami, betul, rami. Ada lagi? Ya, minimal 5 dan sudah 5. Kalau boleh menambahkan, kalau ada yang mau menambahkan, Ibu perbolehkan. Ada yang mau menambahkan? Sabut. Iya, bisa, sabut. Nah, coba dari yang sudah disebutkan, kapas digunakan untuk apa? Membuat apa? Membuat baju. Kapuk digunakan kasur, betul. Bantal, kasur atau bantal. Ya, kasur ya, Ibu tulis kasur. Goni, kalian tahu goni? Iya. Oh, betul. Apa? Salsa? Iya. Tadi Salsa bilang katanya saya sering lihat kain apa tadi? Tali goni, ya. Tali goni di hampers lebaran. Kalau lebaran yang bertemakan plastik, betul. Jadi fungsinya goni itu apa? Untuk mengikat. Biasanya juga tali goni ini digunakan untuk mengikat karpet. Ya. Karpet. Kemudian jutek. Jutek itu, ada yang tahu jutek itu apa? Ya, siapa yang mau menjawab? Silvi, ya. Gimana Silvi? Jutek batang kulit pohon. Iya, betul, batang kulit pohon yang produknya adalah tali tambang. Rami. Siapa yang tadi menjawab rami? Rami itu apa? Rami itu berasal dari tumbuhan rami. Contohnya adalah pakaian atau kanvas, betul. Kemudian sabut. Yang terakhir nih, ayo tadi yang menjawab sabut Rizaldi, silahkan. Ya, terima kasih Rizaldi. Jadi sabut adalah serat kasar kelapa untuk kayu bakar. Jadi asalnya dari kelapa. Kemudian kita sudah nih mengetahui ya
macam-macam bahan serat alami dari tumbuhan. Ada kapas, kapuk, goni, jute, rami, dan sabut. Kemudian yang hewan, siapa yang mau menyebutkan? Silahkan. Apa? Wol. Betul, wol. 2. Nah, ini untuk yang hewan minimal 3. Ya, silahkan sebutkan minimal 3. Kemudian setelah wol, sutra. Betul. Setelah sutra, kulit. Ya, kulit boleh, kulit. Kemudian ada lagi nggak yang mau menjawab? Kan tadi minimal 3, tapi kalau kalian menjawab 4, itu boleh. Apa? Serat alpaka. Oke, serat alpaka. Nah, dari keempat ini, coba contohnya juga disebutkan ya. Wol, contohnya, wol itu berasal dari mana dulu deh? Wol. Dari kulit domba, betul. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat jaket. Jaket, ibu tulis jaket ya. Untuk sutra, sutra itu apa? Ada yang tahu? Sutra itu adalah air liur ulat yang akan berubah menjadi kepompong. Ya, produk dari sutra apa hasilnya? Atau sutra ini, kain sutra ini apa hasil? Contohnya? Kerudung, bisa kerudung. Ibu tulis ya, kerudung. Kemudian kulit. Kulit itu apa tadi maksudnya? Kulit hewan. Ya, betul, bisa apa? Kulit apa? Kulit buaya, bisa. Kulit apa? Kulit ular, bisa. Ya, kulit apa lagi? Kulit sapi, iya bisa. Coba, contoh kulit sapi biasanya digunakan untuk apa? Untuk bedug, betul. Untuk sapi ya, kulit sapi ini untuk bedug. Kemudian, apa lagi? Ular untuk apa? Kulit ular untuk tas, bisa. Ya, jadi kulit itu bisa digunakan untuk tas, sepatu, jam tangan juga bisa. Kemudian yang terakhir, serat alpaka. Siapa tadi yang menjawab serat alpaka? Serat alpaka ini adalah, alpakanya sendiri ini adalah hewan unik yang termasuk ke dalam family unta. Ya. Nah, nama ilmiah dari alpaka ini adalah Viguna pacus. Ibu tulis ya, alpaka. Nama ilmiahnya ya. Nah, jadi yang diambil dari alpaka ini adalah kulitnya. Jadi kulitnya itu seperti domba. Jadi seperti kain wol. Serat alpaka contohnya adalah jaket. Oke, kemudian kita beralih ke bahan serat yang buatan atau sintesis. Silahkan kalian jawab 3. Tapi kalau bisa lebih dari 3 boleh. Kalau 3 juga gak apa-apa. Siapa yang mau menjawab? 1. Rayon. Boleh rayon. Ibu tulis rayon. 2. Yang tadi kita sebutkan di awal, polyester. Betul. Polyester. 3. Nilon. Ya. Coba, setelah kalian mengetahui macam-macam dari serat buatan, coba kalian menyebutkan karakteristik dari serat tersebut. Yang pertama, rayon. Apa? Ada yang tahu? Atau definisinya? Atau, Bu, saya tahu rayon ini terbuat dari ini. Ada yang tahu? Oke, ya jawab. Betul, rayon terbuat dari regenerasi sel selulosa dan biasanya digunakan untuk pembuatan pakaian atau busana. Polyester. Siapa yang tahu karakteristik dari polyester? Ada yang mau menjawab? Acungkan tangannya.
Kok semuanya diam? Oke, karakteristik dari polyester adalah bahannya yang pertama tidak mudah kusut, yang kedua bahannya mudah terbakar, yang ketiga bahannya karena dia mudah terbakar tapi dia mudah padam. Ya, jadi mudah padam ketika kain polyester kena api, dia mudah untuk terbakar tapi dia mudah untuk padam. Ya. Dan yang keempat adalah ketika apinya sudah padam, api tersebut meninggalkan jejak di kain polyester, yaitu menjadi menggumpal dan berwarna coklat di pinggir kainnya. Ya, contohnya apa? Seragam. Dan yang ketiga, nilon. Mungkin kalian sering banget dengar nilon, tapi kalian sedang lupa apa itu nilon dan biasanya kita gunakan untuk apa sih nilon? Ada yang ingat? Ya, oke, Ibu ingatkan. Jadi, nilon itu biasanya digunakan oleh anak-anak untuk bermain layang-layang. Oke, alhamdulillah kita semua sudah mempelajari mengenai bahan serat alami buatan. Alami ada dari tumbuhan dan hewan, macam-macamnya dan contoh-contohnya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin kalian tanyakan? Atau cukup? Oke, kalau cukup atau kalian diem aja nih, Ibu nggak tahu kalian sudah paham atau belum. Tapi Ibu anggap kalian sudah paham. Oke, kalau sudah paham berarti Ibu boleh bertanya ya. Oke, Ibu mau bertanya kepada Najmudin. Coba sebutkan 4 karakteristik dari polyester. Sebutkan. 1, bahannya mudah kusut. Oke, mudah kusut katanya. Kedua, tidak mudah terbakar. Lalu, apinya mudah padam. Kemudian, meninggalkan jejak. Oke, Najmudin terima kasih atas jawabannya. Oke, jawaban atau argumentasi dari Najmudin mengenai karakteristik dari polyester ini kayaknya sepertinya ada yang keliru. Siapa yang ingin mengklarifikasi? Salsabila, silahkan. Oke, klarifikasinya saja. Oke, betul. Klarifikasinya tadi yang pertama, seharusnya bahan polyester ini adalah bahan yang tidak mudah kusut. Ya, tadi Najmudin keliru. Kemudian ada 2 tadi kelirunya. Siapa lagi? Satunya yang tadi mendengar. Safira mau menjawab? Ya, boleh. Ya, betul. Bahannya mudah terbakar tapi mudah padam. Bukan tidak mudah terbakar dan mudah padam ya. Jadi, ulangi karakteristik dari polyester, Najmudin. Betul jawabannya. Sekarang sudah betul, sudah bisa menjawabnya. Mudah-mudahan materinya bisa kalian pahami. Oke, ya. Untuk materi kita cukupkan dulu. Kita lanjut ke percobaan. Oke? Oke, silahkan ditutup dulu buku catatannya atau buku paketnya. Kalian masukkan alat dan bahan yang tidak kalian gunakan untuk percobaan. Berikut HP juga. HP tidak boleh kalian keluarkan dulu ya. Sebelum kita mulai percobaan, kalian bisa duduknya berkelompok. Ya, seperti biasa kelompoknya. Ya, oke, terdiri dari 6 kelompok. Kalau sudah, nanti duduk berkelompok, Ibu akan membagikan lembar kerja. Silakan kalian duduk dulu berkelompok, 2 menit tidak lama ya. Oke, semuanya sudah duduk berkelompok. Ibu minta tolong untuk bagikan lembar kerja siswa ini ya. Silakan dibagikan tolong ya. Yang harus kalian kerjakan di sini, kalian tulis nama, identitas kalian ya, nama dan nomor urut presensi di sebelah kanan atas. Kemudian di situ juga ada tujuan praktikum. Silahkan sebutkan tujuan praktikum pada hari ini. Untuk
mengidentifikasi serat-serat pada kain perca. Betul, tujuan praktikum kita hanya satu ya. Kemudian di poin A itu tujuan, poin B ada dasar teori ya. Situ sudah Ibu tulis 2 paragraf mengenai bahan serat, karakteristiknya ya. Kemudian poin C atau poin yang ketiga adalah metodologi yang berisi alat, bahan, dan langkah kerja. Nah, di situ sengaja Ibu kosongkan, hanya Ibu isi titik-titik saja untuk kalian isi mandiri, isi sendiri berkelompok. Maksud Ibu ya, kalian isi sendiri alatnya apa saja, bahannya apa saja, kemudian langkah-langkahnya. Kemudian poin D adalah tabel hasil pengamatan atau percobaan. Di situ ada 6 aspek yang harus kalian amati ya. Kemudian poin yang kelima atau poin E adalah kesimpulan. Kalian buat kesimpulan menggunakan bahasa kalian masing-masing ya. Ibu juga membawa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk percobaan hari ini. Sebentar ya. Nah, ini dia, Ibu sudah membawanya. Coba sebutkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum hari ini. Yang pertama adalah lilin. Yang kedua adalah korek. Yang ketiga adalah gunting. Yang keempat, penggaris. Yang kelima, kain perca. Yang kelima, keenam, gelas. Ketujuh, kertas dan alat tulis. Yang kalian gunakan itu LKS. Oh ya, jangan lupa gelasnya kalian isi dengan air. Oke, di sini Ibu akan menyebutkan langkah-langkahnya. Kalian amati, kalian dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, kain perca yang Ibu minta ke kalian, kalian membawa 5 kain perca yang berbeda-beda. Nah, itu kan masih besar ya. Kalian gunting kain percanya seperti ini. Menggunakan gunting. Ya, diukur berapa Bu panjangnya? Panjangnya 2, ukurannya 2 kali 8 cm. Sehingga bentuknya adalah persegi panjang. Ya, seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kalian amati. Kalian amati kain perca yang sudah kalian bawa. Bahannya seperti apa? Apakah licin, kasar, keras, atau bagaimana? Silahkan kalian tulis di tabel pengamatan. Ya, itu aspek yang kalian tulis itu. Kemudian, lilinnya disimpan di tempat yang hati-hati. Dinyalakan koreknya ya. Setelah tadi digunting, kemudian kalian sudah menyalakan apinya ini di lilin, kalian bakar api tersebut, ujungnya saja ya, ujungnya saja. Setelah dibakar, kalian padamkan, bisa kalian tiup ya, ditiup. Terus kalian amati apa yang terjadi dari bahan perca ini, kain perca ini. Tapi kalau kalian sudah membakar dan sudah mencoba mematikan tapi tidak padam, sudah coba padamkan tapi tidak padam, kalian bisa masukkan kain ini ke dalam gelas yang berisi air. Jadi apa fungsinya? Untuk memadamkan api. Ya, betul. Jadi jangan gunakan untuk main-main ya apinya. Kemudian kertas LKS dan pensil atau pulpen kalian gunakan untuk mencatat hasil percobaan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu simpan terlebih dahulu ya. Oke, jadi mohon maaf tadi Ibu menjelaskan bahwa ada 5 aspek, ada 6 ya, harusnya itu ada 5 aspek yang kalian amati. Ya, yang pertama adalah sifat fisik. Coba sambil dibuka LKS-nya ya. Yang pertama kalian amati sifat fisik. Ya tadi bagaimana bentuknya, seratnya lembut atau kasar.
Yang kedua adalah ketika kain percanya kalian dekatkan dengan api. Apakah dia mudah terbakar, apakah dia langsung terbakar atau bagaimana? Ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah ketika kain percanya ada di dalam api. Apakah terbakar, menguning, menggulung, atau bagaimana? Yang keempat adalah ketika kain percanya sudah ditarik, sudah diambil dari api, sudah dijauhkan dari api. Apakah masih terbakar, mudah padam, atau bagaimana? Ya. Lalu kemudian aspek yang kelima adalah yang terakhir. Ketika kalian sudah memadamkan api, bagaimana kondisinya? Apakah menggulung, menguning, atau menjadi sisa-sisa yang keras, atau bagaimana kalian tulis? Serta kalian juga tulis bagaimana aromanya, baunya. Apakah baunya seperti plastik yang terbakar, atau baunya seperti kayu yang terbakar, ya? Begitu. Oke? Oke, sebelum kalian melakukan percobaan, kalian siapkan dulu alat bahannya, dan kalian berdoa masing-masing per kelompok. Ya, jangan lupa berdoa supaya percobaannya berhasil. Dan berdoa supaya tidak terjadi kecelakaan dalam percobaan. Makanya kalian harus hati-hati ya, hati-hati. Oke? Nanti Ibu akan keliling. Waktunya sampai 10 menit sebelum kita selesai kelas. Oke, sip. Selamat mencoba. Ibu tadi sudah keliling dan alhamdulillah ya, percobaannya semuanya berhasil. Tidak ada terjadi kecelakaan, tidak ada yang main api, semuanya nurut ya, semuanya pintar. Oke, kalau misalkan sudah selesai semuanya, LKS-nya boleh dikumpulkan. Ya. Silakan dikumpulkan di meja Ibu. Silakan dikumpulkan di meja guru di depan. Ya, kalau sudah, kalian sebagai siswa yang saintis, sebagai praktikan harus merapikan, dan membereskan kembali alat dan bahannya serta tempat duduknya, kursinya ya. Kalau sudah, kalian rapikan lagi. Oke? Oke. Waktunya 2 menit ya. Setelah itu kita akan menyudahi pembelajaran pada hari ini. Semuanya sudah, alhamdulillah kurang dari 2 menit sudah semuanya selesai dirapikan. Alhamdulillah. Bagaimana? Ibu mau tahu perasaan kalian setelah melakukan percobaan? Apakah senang, biasa saja, atau kecewa? Senang. Alhamdulillah kalian bisa melakukan dengan baik. Semoga materi kita hari ini dan percobaan ini bisa kalian gunakan nanti di kehidupan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Salsabila mau menjawab? Silakan Salsa. Ya baik, terima kasih Salsa sudah menyimpulkan materi hari ini. Dengan kalian mempelajari sifat, bahan, dan pemanfaatan bahan-bahan itu dari pertemuan pertama sampai hari ini, itu akan meningkatkan kreativitas kalian. Kalian tahu nih, bahan ini fungsinya ini, manfaatnya ini, sehingga kalian bisa memodifikasi bahan tersebut menjadi barang yang nilai gunanya lebih tinggi, lebih efisien, nilai jualnya itu lebih tinggi, atau nilai gunanya itu lebih tinggi. Ya, karena kalian adalah generasi Z yang sudah paham dengan teknologi ya. Jadi kalian pasti bisa membuat bahan-bahan tersebut menjadi barang-barang yang lebih berguna. Pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan lancar. Marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita berjalan hari ini, pembelajaran kita lancar dan Allah mudahkan. Pertemuan selanjutnya adalah ulangan harian. Tapi ya, ulangan hariannya Ibu kasih soalnya sekarang. Kalian kerjakan di rumah atau take home. Ibu ambil dulu. Nah, ini soalnya multiple choice dan isian singkat. Ya, jadi kalian isi di rumah dengan benar, dengan tepat. Tidak boleh kalian kerjakan bersama. Harus masing-masing. Ya, boleh open book
Pokoknya jawab sebisa mungkin. Kalau bisa tidak open book, ya sudah tidak open book, oke? Nah, jadi pekan depan ketika Ibu masuk ke kelas 9B, jawaban ini harus lengkap 24 ada di meja guru. Kemudian kita akan koreksi bersama. Jadi pekan depan agendanya adalah kita mengkoreksi jawabannya. Kemudian langsung kita lakukan remedial jika ada yang nilainya kurang dari rata-rata. Oke? Bisa dipahami? Ibu minta tolong ya. KM-nya untuk menyimpan soalnya, dibagikannya nanti saja kalau kalian akan istirahat, ya. Pertemuan hari ini kita akhiri. Ibu memohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ibu harap kalian bisa memaafkan Ibu dengan lapang dada. Ibu juga berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, meminum air putih, meminum atau makan vitamin jika kalian perlu, makan yang cukup, istirahat yang cukup, jangan malas belajar, giat belajar ya, giat baca. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.